Tapi itu benar, itu fakta, itu kenyataan. Jadi jalan Allah mengenyangkan itu dari mana? Makanya setiap bentuk menghadapi bentuk, ya toh. Kita berbentuk, nasi berbentuk, memiliki bentuk. Karena pada ada rongga yang kosong dengan diisi bentuk nasi sehingga penuh, kenyang, ya toh. Kita lihat yang dikatakan nasib mana Bu? Pada ilmu syariat yang dikatakan nasib, yang butiran putih itu bukan. Yang dikatakan nasib itu adanya. Yang butiran putih itu bentuknya, bentuk untuk mewujudkan, menyatakan adanya si nasi. Makanya dalam ilmu tauhid jangan terpengaruh pada bentuk, gaya dan rupanya. Seperti ngajian lalu saya tanya, biji mangga, pohon mangga, ranting mangga, buah mangga. Kebanyakan orang asal ditanya mana mangganya, yaitu yang termakan. Bukan, itu buah mangga. Kan ya kan Tuan? Jadi mangganya mana? Mangganya terahasia adanya pada buah mangga, pada ranting mangga, dan mangga, pohon mangga, dan biji mangga. Semua itu untuk menyatakan keberadaan adanya. Adanya apa? Adanya Sang Pencipta. Jadi supaya jangan bersalah-salahan, bahasanya contoh lagi. Apa bahasanya? Basah aku kena hujan. Dalam ilmu syariat benar, memang hujan yang membasahi. Tapi dalam ilmu hakikat juga benar. Bukan hujan yang membasahi, air. Kita lihat, hujan itu tak ada, yang ada air. Salah itu. Tidak. Jadi yang membasahi itu air, bukan hujan. Tapi bahasa syariatnya hujan. Pada hakikatnya yang membasahi itu air. Jadi supaya jangan bertengkar antara hujan dan air, hujan itu terahasia adanya pada si air. Karena nyamat nyatanya yang ada pada hujan itu adalah menunjukkan diri si air. Ya tuh, namanya hujan, namanya bodrek, nasi. Ya tuh, apa tadi? Jadi yang kedua ya Tuan, tadi wajib. Yang kedua mustahil. Tadi contohnya apa namanya, wajib. Apabila kita makan wajib kenyang. Jadi mustahil berulang-ulang kali makan tak kenyang. Jadi kan mustahil. Jadi kalau berulang-ulang kali makan tak kenyang, kita wajib curiga ada apa sakitnya. Ataupun ada genderuwo yang ikut makan. Ya wajib curiga kan Tuan? Karena secara hukum adat mustahil berulang-ulang kali makan tak kenyang-kenyang. Sampai geleng kepalanya, wajib curiga. Ada apa? Sakit atau memang sehat? Kalau sehat yang normal, tentunya dia akan merasakan kenyang. Jadi yang ketiganya apa Tuan? Harus, ya Tuan. Harus. Jadi sedikit dan banyaknya kita makan itu, ukurannya itu harus kenyang. Jadi banyak dan sedikit ya,
menjadi penentuan kenyang menurut wadah masing-masing, ya kan? Ada yang 2 piring baru kenyang, ada 1 piring, ada yang sakapal ya kan baru kenyang, 1 piring kada habis, 1 kapal kada kenyang. Orang terkejut ya kan? Jadi hukum adat tadi gunanya untuk mengetahui sifat laku dalam perbuatan, belum dinyatakan. Hukum syaraknya menyatakan ya Tuhan, supaya jangan salah kita berperilaku, berbuat. Jadi saya tanya ke Tuhan, sifat sama perbuatan sama tidak? Sifat sama perbuatan. Jadi kalau bahasa saya tidak sama. Sifat itu adalah segala sesuatu yang dapat diketahui. Dapat diketahui sehingga nyata adanya pada perbuatan. Contoh Tuhan, sifat saya berkehendak, berkeinginan, sifat itu ya dijadikan. Gerak perbuatan tadi apa? Juga sama-sama dijadikan ya. Antara sifat dan perbuatan sama tapi tak serupa, serupa tapi tak sama. Jadi sifat itu adalah kelakuan, atau juga dibahasakan sifat itu adalah kekuasaan. Jadi perbuatan itu sebagai penentu, menyatakan, membuktikan, ya kan? Inilah keinginan saya untuk mengangkat spidol. Jadi perbuatan ini, jadi yang nampak sifat atau perbuatan atau kedua-duanya. Jadi apanya yang nampak? Perbuatannya atau sifatnya? Perbuatan. Ini ya nampak. Gerak, ini gerak diamnya nampak. Itu kan sifat. Di mana nyatanya sifat tadi? Pada perbuatan kan? Sesuatu yang satu tetapi tidak menyatu, tapi ada pada yang satu diri, kan itu tekadnya kan Bang? Jadi sifat pada umumnya tak dapat diketahui bahasanya, tapi setelah kita mengaji syariat, thariqat, hakikat dan manfaat, sifat laku dapat diketahui, ya Tuhan. Orang roh pun dapat dilihat, dapat diketahui, sifat kok tak nampak. Ini sebenarnya ya Bu, tuan-tuan, yang kita kajikan, yang sudah terjadinya pada kehidupan keseharian. Oh itu dermawan dia, baik hati, baik budi, pengasih sifatnya, penyayang tuh. Bagaimana Tuhan dapat mengatakan kok tidak Tuhan ketahui? Jadi apakah karena baru ngaji ini Tuhan nampak itu? Tuhan tidak kan? Sebelum Tuhan ngaji pun nampaknya itu, tahu, oh itu keras hatinya itu. Tak nampak. Kalau udah diketahui, tentunya terlihat. Cuman dalam bahasa hakikat ya, menyalahi daripada aturan syariat bahasanya. Karena antara syariat dan hakikat ya,
berhampiran tergantung ilmu makom pengetahuannya, dari mana dia sudut pandangnya, memandang fa'alnya, memandang sifatnya, atau memandang namanya, atau memandang yang punya nama. Kalau orang belum kenal, ya tentunya antara sifat dan perbuatan itu satu, ya kan? Kan udah kita kajikan yang kajian diri sendiri, kan ya, diri sendiri. Manusia, ya Tuhan. Kan yang begini kita kajikan, tubuh, ruh, hati, nafsu, akal, pikir, rasa. Tubuh itu adalah afalnya Allah yang fungsi tubuh untuk menyatakan, kan ini dengan ketika semalam, tubuh adalah afal, ya, afalnya Allah. Sedangkan ruh ini adalah sifat Allah. Jadi yang sering kita katakan, tubuh ini adalah afalnya Allah, perbuatan Allah. Sebagaimana yang kita kajikan semalam, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, ya kan? Jahirnya sifat maknawiyah itu ada pada tubuh jasmania. Sifat nafsiyah ada pada diri sebenar diri. Sifat salbiyah ada pada diri terdiri. Sifat ma'ani ada pada diri terperi. Inilah roh, ya tuh, diri terperi. Dan sifat maknawiyah inilah pada tubuh. Makanya sifat godnya Allah yang terhasil tersembunyi adanya goib, sehingga nyata, sehingga johir, wal batinu wal jahiru. Karena jahir kan Tuhan, jahirnya mana? Pada fa'alnya Allah. Ruh inilah sifat, inilah fa'al. Makanya dapatkah dibedakan antara fa'al dan sifat? Tentunya dapat, ya Tuhan. Dapat. Sifat itu kan dibahasakan tak nampak, tak terlihat, Tuhan ya. Tapi setelah kenal, tentunya terlihat, nampak, dapat diketahui. Iya kan Tuhan? Iya Tuhan. Tapi sebelum kenal, mana diketahui seperti saya katakan. Tuhan pernah melihat roh. Tuhan agak cemana. Jadi saya kasih tahu. Tuhan pernah mimpi sama orang udah mati, saya bilang. Pernah mimpi ketemu dengannya? Pernah. Jadi yang nampak itu jasadnya atau ruhnya? Jasadnya udah tertanam di kuburan. Berarti itu ruhnya, ya. Ruhnya itu adanya tak ada. Tak ada apa? Tak ada bentuknya. Karena liput adanya ruh pada bentuk, supaya dapat dikenal, ditandai, mudah mengirim patihannya, ya kan? Inilah atukmu, inilah nenekmu dalam mimpi tidur kita, kan ya kan? Jadi kalau bahasanya begitu juga kita dengan Allah. Bagaimana adanya ruh? Tentunya adanya tiada, ya Tuhan. Tiada apanya? Tiada bentuk ruh. Karena ruh kita itu banyak. Banyaknya ruh itu satu. Sebagai contoh, ikan itu hidupnya di air. Jadi ruhnya ikan itu, hidupnya ikan itu air.
ikan yang banyak. Makanya bahasanya daripada yang satu terbit yang banyak itu ada pada yang satu. Jadi sebenarnya ruh itu satu, Tuhan. Udah itu sebenarnya ruh itu banyak. Kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Jadi ruh kita banyak. 4 ya Bu ya? Salah, enggak juga. Makanya saya katakan, ruh kita itulah nyawa yang membuat kita hidup, ruh tadi. Karena ruh kita itu hidup tapi tak bisa bergerak dan diam apabila tidak digerakkan, tidak didiamkan. Seperti layaknya kereta, itu ada hidupnya tidak kereta itu? Ada kan? Ada bentuknya tidak? Ada. Tapi sifat itu apabila tidak disifati, ya, tidak disifati dengan yang maha hidup, yang menjadikan kereta itu tidak bisa hidup dengan sendiri, tidak bisa bergerak berjalan dengan sendiri. Itulah itu buktinya kereta. Makanya dibahasakan apa nih? La tataharaku illa bi'iratin, illa tidak bergerak bersejarah tanpa seizin Allah. Jadi jelas nampak nyata harapan sifat itu dapat diketahui. Setiap yang diketahui berarti terlihat. Jadi kita melihat yang tadinya hanya bentuk, rupanya yang tak berbentuk pun mampu kita melihatnya. Karena kita ketahui. Jadi ya Tuhan, inilah bahasanya. Ya kita ulang-ulang lagi Tuhan. Nasi yang semalam, beras yang kemarin. Ya Tuhan. Jadi yang kita masak sekarang juga beras kemarin. Ya Tuhan. Tapi nasi yang kita makan semalam bukan nasi yang kita makan hari ini. Ya Tuhan. Dan yang kita makan hari ini bukan yang kita makan semalam. Inilah sifat kaji. Seperti sholat zuhur yang semalam sama sholat zuhur yang tadi siang. Sama sholat zuhur namanya, tapi nggak serupa kan Tuhan. Rasanya pun beda kan ya. Inilah sifat ruh. Sifat ruh itu ada tapi tak ada. Inilah kosong hampa. Tak ada bentuknya. Tapi setelah ada pada tempatnya, ruh itu akhirnya membentuk. Jadi jumpa dalam mimpi Tuhan setelah ini dibumikan seperti bentuk masa hidupnya ruh pada jasad tubuhnya. Iya Tuhan. Jadi bagaimana pula bangsa jin ya Tuhan, dulu tadi kan tak ada nih fisiknya, kok dapat diketahui? Karena gendut itu menunjukkan, menampakkan dirinya kepada manusia sehingga dapat diketahui. Kalau bahasa kajian ditunjukkan, diperlihatkan Allah kepada makhluknya. Ini kan, inilah adanya ruh. Beginilah. Makanya ruh itu ada, adanya tak ada. Bukti ada kebenarannya. Tuhan mampu melihat, Tuhan mampu mendengar, Tuhan mampu melangkahkan kaki Tuhan. Itu buktinya benar bahwasanya adanya roh. Ya Tuhan. Jadi kok sampai begitunya kita pakai hukum akal, hukum adat, hukum syara. Hukum akal dan hukum syara ini kita mengaji hakikat. Cerita hakikat suatu pekerjaan
yang tidak nampak, tidak kasat dilihat dengan mata zohir sebelum kita kenal. Jadi apapun ceritanya, apabila ada lintasan ya dari bahasa qalbu, kita harus berpegang pada hukum ya, udah firman dan hadis ya kan. Jadi apabila bertentangan dengan hukum syariat Islam ini ya ditolak, karena secara hukum syariat dan hakikat ada di situ jenjang pemisahnya. Yang baik-baik datang daripadaku, yang buruk-buruk datang daripada hawa dan nafsumu. Ada masanya ya yang namanya setan itu berbisik di dalam kalbu ya Tuhan. Dia itu kadang mengikut selera kita, kadang menentang selera kita. Kalau menentang selera kita ya Tuhan, kita dapat mengetahui itu setan. Tapi kalau yang mengikut hukum syara ya Tuhan, awal mulanya di sinilah perlu hati-hatilah dengan hukum akal, dengan hukum adat. Hukum akal untuk mengetahui membedakan antara hamba dengan Allah. Hukum adat untuk mengetahui sifat laku dalam melakukan suatu perbuatan pada hukum syara, menentukan supaya sebab suatu perbuatan ya Tuhan menimbulkan suatu kebenaran dan kebaikan, sehingga enggak tersesat dalam melakukan perbuatan. Jadi ini sebelum kita lakukan, pertama tertasik dalam hati kehendak keinginan yang diinginkan oleh ruhaninya. Jadi ini kan menyatakannya, menyatakan pada jasmani, pada sifat perbuatan. Makanya apa senantiasa diingatkan, sebelum kita melakukan suatu pekerjaan hendaklah dipikir terlebih dahulu. Apa bahasanya? Teman-teman, pikir itu pelita hati. Terus apa bahasanya lagi, ada itu pepatahnya apa kan? Pikir dulu, sesaat kemudian tiada arti. Ya kan? Bahasanya. Jadi makanya dituntut sebenarnya orang Islam sebelum dia melakukan suatu perbuatan, dia terlebih dahulu mengetahui hukum-hukumnya sebelum dia berbuat. Jadi ya Tuhan, apabila ini dapat Tuhan laksanakan, senantiasa cenderung pada kebaikan, lebih mudah ya membuat pahala ketimbang membuat dosa. Jadi kalau kita yang dulu payah bikin pahala, mudah buat dosa. Kan ya kan Tuhan? Ini cukup Tuhan rasakan. Berjalan dengan Allah, melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, ya Tuhan. Udah selesai. Cuman kenapa dikajikan? Ma'rifatullah, harus kenal kepada Allah. Jangan kenal diri. Sering saya ngomongkan, jangan kenal Allah tak kenali diri. Jangan ya kenali diri tak kenal Allah. Ini bahaya. Jadi kedua-duanya harus kenal. Kenapa bahayanya? Kalau kenal Allah tak kenal diri, makhluk itu, manusia itu jadi Tuhan. Tak mau sholat lagi. Ya Bu, menggugurkan syariat, iling namanya. Itu mereka. Kita jangan, tak boleh. Udah begitu, kalau kenal diri tak kenal Allah, akhirnya apa yang terjadi Tuhan? Jadi tadi kenal Allah tak kenal diri, akhirnya diri mengaku Allah, ya Tuhan. Akhirnya kenal Allah tak kenal diri, tak kenal Allah. Tuhan Allah itu jadi makhluk, ya Tuhan.
Makanya hamba semata, Tuhan semata. Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, hamba yang beserta Allah. Bukan hamba jadi Allah, bukan Allah jadi hamba. Hamba yang memperhambakan dirinya kepada Tuhannya, Allah. Jadi ada itu dalam sifat, dalam pikiran, dalam akal sebelum kita melakukan suatu perbuatan, ya Tuhan. Nanti apabila jatuh dia halal dan haram, untung dan rugi, karena sudah dilakukan itu Tuhan. Ngerti kan maksud saya Tuhan? Saya kasih contoh. Tuhan dalam berusaha punya suatu keinginan sebelum melakukan usaha. Yang Tuhan harapkan dalam suatu usaha adalah keuntungan, keberhasilan. Itu kan masih dalam niat, pasti kehendak. Nah inilah sifat kehendak. Karena adanya nafsu. Ini. Hati di sini kan sebagai wadah ya Tuhan. Jadi ini kan punya peran masing-masing, punya fungsi tubuh untuk menyatakan fungsi roh. Makanya sifat disifati sabit sifat makni dengan sifat maknawi ya, kajian minggu yang semalam ya kan telah kita kajikan. Jadi dengan ditadiskan terkait dalam hati manusia, ini kan diri ya kan, dari kita punyalah suatu kehendak keinginan di dalam hati. Ini belum kita laksana, masih dalam niat mau melaksanakan, berencana, berakal, berpikir ya toh. Udah tuh berencana, berpikir, melihat, membaca situasi dan kondisi, berdirilah pada hati dan diri suatu keyakinan. Karena arti hakikat itu sesuatu yang tak nampak tapi adalah yang sebenarnya. Jadi berdirilah keyakinan pada diri manusia. Jadi syariat fikih menentukan sifat perbuatan, itulah dinyatakan oleh tubuh. Makanya saya katakan dengan 3 dasar ini ya, harapan kita bisa mewujudkan keislaman diri. Karena itu rambu-rambu hukum yang harus ditaati, yang harus ditegakkan. Karena jalan tarekat ini tuh ya, mampu menghantarkan seorang hamba kepada Tuhannya dan mampu mengantarkan umat kepada Rasulnya, ya kan? Apa guna hukum rupanya, peraturan-peraturan itu? Diadakan agama supaya apa kan? Supaya jangan kacau balau kan Tuhan, ada aturan-aturan supaya jangan saling bertabrakan. Makanya kalau ditabrak, fatal tidak Tuhan? Fatal. Wa atiullaha wa atur rasul wa ulul amri minkum. Dan saya contohkan, pemerintah membuat suatu ketetapan peraturan undang-undang dilanggar, ya Tuhan. Tuhan nggak pakai SIM, abang nggak pakai helm, betul. STNK-nya, platnya mati, Tuhan lewat, ada razia. Karena udah tahu kalau Tuhan salah, Tuhan cari jalan lain. Itu kalau dunia, ya Tuhan. Kalau akhirat mana jalan lain? Islam, iman dan ihsan. Dalam suatu perbuatan kita tak melihatnya, Allah melihat kita. Kemana kita menghindar? Kenapa harus ditanamkan ilmu tauhid? Supaya kapan saja, di mana saja, senantiasa jujur, baik, tidak ada kata dusta. Makanya yang sempurna memakaikannya
hanya Nabi Muhammad disifatkan sidik, amanah, pakonah, tabligh itu. Kenapa? Kemana? Ini kan kok kita ceritanya tuh ya, gua maaf main nama itu, mas kan cerita tuh. Yang kita maukan dalam pembuktian, dalam fakta kenyataan, mampu diketahui diri, mampu diketahui orang banyak, memang bisa dipercaya. Makanya kita akan mengkajikan tauhid mengesahkan Allah sampai mengetahui bagaimana adanya dan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rasulnya. Jadi siapa-siapa yang mengagungkan Allah berarti telah mengagungkan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa-siapa yang mengikut kata Rasulnya berarti telah mengabdi kepada Tuhannya. Ya kan ya? Kan ya kan? Jadi kalau sanad silsilah wasilah, karena mengatakan seorang umat kepada nabinya, rasulnya. Jadi kalau udah sama nabinya, rasulnya, tidak dekat dengan Tuhan. Jadi ini dalam pelaksanaan kerjanya. Kalau akal mengetahui tak ini dalam hati, ya Tuhan, tentang keyakinan Tuhan, tentang keyakinan kita ingin melakukan suatu perbuatan usaha. Jadi ada pikir terlebih dahulu sebelum sesal kemudian. Pertambatan suatu benda dengan suatu benda menimbulkan sebab dan akibat. Kalau tidak untung pasti rugi, kalau tidak makan pasti sakit masuk angin. Udah kita aja bahasanya. Sehingga bahasa kalau dalam kajian hukum adat pasti ya kan. Kalau Tuhan tak makan, mau makan apa aja, tapi tak makan. Sampai berapa lama tahannya kita tak makan Tuhan. Akhirnya sakit Tuhan ya. Yang telat makan sekali-sekali aja, akhirnya apa sekarang? Menjamur asam lambung ya Tuhan. Kenapa? Bisa kenyang rupanya karena pengaruh angin, pengaruh pikiran. Tapi inilah supaya jangan tertipu dengan rasa perasaan. Contohnya, kenyang aku udah. Kenyang apa? Rupanya kenyang bukan karena makan. Kenyang karena suntuk banyak pikiran. Inilah kepalsuan kenyangnya. Akhirnya merusak. Inilah hukum adat. Suatu contoh. Ya kan? Kok tak makan bisa kenyang karena pikiran. Kok akhirnya menyalahi adat. Betul. Akibatnya berapa hari kemudian masuk angin. Itulah akibat dari hukum adat tadi. Cukup dirasakannya kenyang karena suntuk banyak pikiran, kenyang tak selera makan. Kan sudah menyalahi adat kan. Seharusnya secara adat pertambatan suatu benda dengan suatu benda mengubah sebab. Kalau yang benar berarti sebabnya efeknya positif, kenyang, membawa kesehatan. Jadi kan itu dalam rasa, dalam pemikiran. Kita mau pemikirannya. Aku tak makan kok kenyang. Nah inilah maksud saya dengan hukum adat. Inilah kita menentukan sebelum melakukan suatu tindakan, perbuatan. Hukum syar'i nanti fikih tadi udah jatuh perbuatan. Jadi kalau jernih dari hulu sampai ke muara tetap jernih, tidak terkotori, air yang bersih ya kan, di tengah-tengah karena banyak cabang-cabang sungai ya kan. Ngerti maksudnya? Kalau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq benar di dalam hati sanubari, dia berpikir dengan hatinya, dia berpikir dengan Tuhannya karena telah diimani bahasanya yang mampu menyelesaikan suatu perkara kehidupan
manusia itu Allah, berpikirlah dengannya. Udah berdiri suatu keyakinan di dalam hati manusia, karena hati itu hubungan kepada Allah. Makanya dalam hati manusia, kalau belum mukminin baitullah, jangan dikosongkan. Kalau dikosongkan, berdirilah nanti suatu kehendak keinginan, ya ini nafsu ini kan menerbitkan namanya kehendak, keinginan. Ini yang positif sebenarnya itu, kehendak, keinginan, kemauan. Akhirnya apa? Tersertai hawa, artinya pantang kurang, nafsu pantang sedikit, masuklah akhirnya misi dan ambisi. Kalau udah masuk misi dan ambisi, akan jahil pada diri manusia, melanggar pada syariat, hukum dan peraturan Allah. Tidak bisa, tidak. Ini makanya qalbul mu'min baitullah. Orang menyepelekan zikir, ilmu zikir, fungsinya luar biasa. Zikir Allah, ya Tuhan bisa rasakan dalam suatu kehidupan. Kalau hati Tuhan tidak Tuhan dekatkan kepada Allah, terisi yang lain tidak. Kalau terisi yang lain berkehendak, berkeinginan untuk kehidupan dunia, sebagaimana kerjanya setan, pertama hati, kolbu yang ditawannya, udah akal pikirnya ditawannya sudah dikalahkan, baru menyala ke hidayah. Begini juga kerja hawa dan nafsu. Makanya hawa nafsu itu ke dalam setan, ya tak? Jadi kalau udah misi dan ambisi disertai ini, Islamkah kita? Tentu udah jelas tidak. Secara adat kan Tuhan. Kenapa? Sifat laku perbuatan kita udah menentang hukum akal, hukum adat dan hukum syarak bersifat laku. Jadi akhirnya kalau dapat kita melakukannya, tak akan pernah rugi orang yang beriman, yang mendekatkan selalu dirinya, hatinya kepada Allah. Karena Islam itu adalah kebahagiaan, Islam itu adalah keselamatan, Islam itu adalah kesejahteraan, dan Islam itu mengangkat satu derajat seorang hamba di sisi Tuhannya. Jadi kajian ini tidak hanya dapat untuk dipakai, diketahui dalam pemikiran diceritakan, tapi ini untuk mewujudkan keislaman diri, dunia dan akhirat, untuk dipakai semua itu, untuk dinyatakan sehingga dibenarkan. Pernah nampak Tuhan orang yang benar-benar menegakkan agama Allah, agama Rasul, susah hidupnya? Setahu saya tak ada. Datang itu tuh di sana, Tuhan si pantai lagu aja yang susah. Iya Tuhan. Tapi susahnya senang, cukup sudah. Iya. Pokoknya bukan saja, siapapun ulamanya, itu janji Allah Tuhan. Yang seperti saya katakan, kalau Tuhan kejar dunia, tinggalkan Tuhan. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang bisa dapat banyak, habis, resah, gelisah, tiada keterangan. Begitu Tuhan kejar dunia, dekatkan kepada Allah, beramal ibadah. Setelah yang wajib, yang sunat-sunat, tahajud, duha tetap.
Allah mengutus malaikatnya mendatangi tuan untuk menanya apa keperluan tuan, dicukupinya. Setelah itu apa? Tuan sibukkan hati diri tuan hanya untuk dirinya, memperbanyak zikir Allah, terus zikir Allah. Bukan berarti zikir tak sholat. Zikir ini yang dimaksud telah sempurna dalam suatu perbuatan, bukan dalam suatu amal, ya tak? Bukan suatu amal ibadah. Makanya saya katakan ini, tinggi mana pahalanya amal ibadah dengan amal perbuatan. Jadi kalau penilaian saya, lebih tinggi nilai pahalanya amal perbuatan daripada amal ibadah. Makanya sering diingatkan, celakalah bagi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, dan celakalah bagi orang-orang yang daripada sholatnya. Karena apa? Tuhan yang ditinggal dalam lemari. Ya Tuhan, waktu sholat menghadap kepada Allah, suatu mencari rezeki tidak bersama, tidak dengan Allah, dengan kuasa diri sendiri. Makanya mudah orang terlepas daripada syirik tajalli, tapi belum tentu terlepas daripada syirik hobi. Ya, yang halus, yang terhasil, yang tersembunyi, tapi dapat diketahui tidak? Dapat. Jadi selagi masih ada itu, ya, terhijab suatu doa. Walaupun bukan karena itu Allah memberikan kepada hambanya, tapi karenanya, tapi itu ada suatu penyebab tidak akan kabulnya doa. Syirik ya Tuhan, amal ibadah nggak diterima kan Tuhan? Apabila di dalamnya masih terkandung syirik. Luar biasa Islam itu agama Allah, atau agama yang diajarkan dibawakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Luar biasa. Sampai dibilangnya agama diciptakan untuk hambanya, untuk umatnya, bukan untuk menyusahkan, tapi terbebani kita untuk menegakkannya. Ya toh, 5 menitnya padahal, tapi teramat berat. Sebenarnya doa amal ibadah itu ada isinya doa lantunan seorang kepada Tuhannya, disuruh minta kota amal. Jadi orang yang tak mau minta namanya apa Tuhan? Sombong. Jadi yang sombong berarti udah punya kuasa, punya kemampuan. Iya tuh. Yang tak pernah minta, orang yang sombong. Orang kebanyakan minta karena dikasih, akhirnya pun sombong. Ya Tuhan. Iya. Jadi pandai-pandai lah. Pandai. Kenapa? Minta dikabulkan, banyak hartanya. Tak jadi sombong. Orang tak minta pun sombong. Makanya pandai-pandailah. Tapi itu benar, itu fakta, itu kenyataan. Jadi jalan Allah mengenyangkan itu dari mana? Makanya setiap bentuk menghadapi bentuk, ya toh. Kita berbentuk, nasi berbentuk, memiliki bentuk. Karena pada ada rongga yang kosong dengan diisi bentuk nasi sehingga penuh, kenyang, ya toh.
kita lihat yang dikatakan nasib mana Bu? Pada ilmu syariat yang dikatakan nasib, yang butiran putih itu bukan. Yang dikatakan nasib itu adanya. Yang butiran putih itu bentuknya, bentuk untuk mewujudkan, menyatakan adanya si nasib. Makanya dalam ilmu tauhid jangan terpengaruh pada bentuk, gaya dan rupanya. Seperti ngajian lalu saya tanya, biji mangga, pohon mangga, ranting mangga, buah mangga. Kebanyakan orang asal ditanya mana mangganya, yaitu yang termakan. Bukan, itu buah mangga. Kan ya kan Tuan? Jadi mangganya mana? Mangganya terahasia adanya pada buah mangga, pada ranting mangga, dan mangga, pohon mangga, dan biji mangga. Semua itu untuk menyatakan keberadaan adanya. Adanya apa? Adanya Sang Pencipta. Jadi supaya jangan bersalah-salahan, bahasanya contoh lagi. Apa bahasanya? Basah aku kena hujan. Dalam ilmu syariat benar, memang hujan yang membasahi. Tapi dalam ilmu hakikat juga benar. Bukan hujan yang membasahi, air. Kita lihat, hujan itu tak ada, yang ada air. Salah itu? Tidak. Jadi yang membasahi itu air, bukan hujan. Tapi bahasa syariatnya hujan, pada hakikatnya yang membasahi itu air. Jadi supaya jangan bertengkar antara hujan dan air, hujan itu terahasia adanya pada si air, karena nyatanya yang ada pada hujan itu adalah menunjukkan diri si air. Ya tuh, namanya hujan, namanya bobrek nasi, ya tuh obat tadi. Jadi yang kedua ya Tuan, tadi wajib. Yang kedua mustahil. Tadi contohnya wajib, apabila kita makan wajib kenyang. Jadi mustahil, berulang-ulang kali makan tak kenyang. Jadi kan mustahil. Jadi kalau berulang-ulang kali makan tak kenyang, kita wajib curiga ada apa sakitnya. Ataupun ada gundurwo yang ikut makan. Ya wajib curiga kan Tuan? Karena secara hukum adat mustahil berulang-ulang kali makan tak kenyang-kenyang. Sampai geleng kepalanya, wajib curiga. Ada apa? Sakit atau memang sehat? Kalau sehat yang normal, tentunya dia akan merasakan kenyang. Jadi yang ketiganya apa? Harus, ya tuh. Harus. Jadi sedikit dan banyaknya kita makan itu, ukurannya itu harus kenyang. Jadi banyak dan sedikit ya menjadi penentuan kenyang menurut wadah masing-masing, ya kan? Ada yang 2 piring baru kenyang, ada 1 piring, ada yang sakapal ya kan baru kenyang. 1 piring kada habis, 1 kapal kada kenyang. Orang terkejut ya kan?
Jadi hukum adat tadi gunanya untuk mengetahui sifat laku dalam perbuatan, belum dinyatakan. Hukum syaraknya menyatakan, ya Tuhan, supaya jangan salah kita berperilaku, berbuat. Jadi saya tanya ke Tuhan, sifat sama perbuatan sama tidak, Tuhan? Sifat sama perbuatan. Jadi kalau bahasa saya tidak sama. Sifat itu adalah segala sesuatu yang dapat diketahui. Dapat diketahui sehingga nyata adanya pada perbuatan. Contoh Tuhan, sifat saya berkehendak, berkeinginan. Sifat itu ya dijadikan gerak perbuatan tadi apa? Juga sama-sama dijadikan ya. Antara sifat dan perbuatan sama tapi tak serupa, serupa tapi tak sama. Jadi sifat itu adalah kelakuan, atau juga dibahasakan sifat itu adalah kekuasaan. Jadi perbuatan itu sebagai penentu, menyatakan, membuktikan. Ya kan? Inilah keinginan saya untuk mengangkat spidol. Jadi perbuatan ini. Jadi yang nampak sifat atau perbuatan atau kedua-duanya. Jadi apanya yang nampak? Perbuatannya atau sifatnya? Perbuatan. Ini ya nampak. Gerak ini, gerak diamnya nampak. Itu kan sifat. Di mana nyatanya sifat tadi? Pada perbuatan kan? Sesuatu yang satu tetapi tidak menyatu, tapi ada pada yang satu diri. Kan itu kaitannya kan, Bang? Jadi sifat pada umumnya tak dapat diketahui bahasanya. Tapi setelah kita mengaji syariat, thariqat, hakikat dan manfaat, sifat laku dapat diketahui. Ya Tuhan. Orang roh pun dapat dilihat, dapat diketahui, sifat laku kok tak nampak. Ini sebenarnya ya Bu, Tuan, yang kita kajikan, yang sudah terjadinya pada kehidupan keseharian. Oh itu dermawan dia, baik hati, baik budi, pengasih sifatnya, penyayang tuh. Bagaimana Tuhan dapat menyatakan, mengatakan kok tidak Tuhan ketahui? Jadi apakah karena baru ngaji ini Tuhan nampak itu? Kan tidak kan. Sebelum Tuhan ngaji pun nampaknya itu, tahu. Oh itu keras hatinya itu. Tak nampak. Kalau udah diketahui, tentunya terlihat. Cuman dalam bahasa hakikat, ya, menyalahi daripada aturan syariat bahasa. Karena antara syariat dan hakikat ya berhampiran, tergantung ilmu makom pengetahuannya, dari mana dia sudut pandangnya, memandang faalnya, memandang sifatnya, atau memandang namanya, atau memandang yang punya nama. Kalau orang belum kenal, ya tentunya antara sifat dan perbuatan itu satu, ya kan? Kan sudah kita kajikan yang kajian diri sendiri Tuhan ya.
diri sendiri. Manusia ya Tuhan, kan yang begini kita katakan tubuh, ruh, hati, nafsu, akal, pikir, rasa. Tubuh itu adalah afalnya Allah yang fungsi tubuh untuk menyatakan, kan ini dengan ketika semalam tubuh adalah afal ya, afalnya Allah. Sedangkan ruh ini adalah sifat Allah. Jadi yang sering kita katakan tubuh ini adalah afalnya Allah, perbuatan Allah. Sebagaimana yang kita kajikan semalam, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ya Tuhan, jahirnya sifat maknawiyah itu ada pada tubuh jasmania. Sifat nafsiyah ada pada diri sebenar diri. Sifat salbiyah ada pada diri terdiri, sifat ma'ani ada pada diri terperi. Inilah roh, ya tuh, diri terperi. Dan sifat maknawiyah inilah pada tubuh. Makanya sifat gaibnya Allah yang terrahasia tersembunyi adanya gaib sehingga nyata, sehingga johir. Wal batinu wal jahiru. Karena jahir kan Tuhan, jahirnya mana? Pada fa'alnya Allah. Ruh inilah sifat, inilah fa'al. Makanya dapatkah dibedakan antara fa'al dan sifat? Tentunya dapat ya Tuhan. Dapat. Sifat itu kan dibahasakan tak nampak, tak terlihat Tuhan ya. Tapi setelah kenal tentunya terlihat, nampak, dapat diketahui. Iya kan Tuhan? Iya Tuhan. Tapi sebelum kenal, mana diketahui seperti saya katakan. Tuhan pernah melihat roh. Tuhan agak cemana. Jadi saya kasih tahu. Tuhan pernah mimpi sama orang udah mati. Saya bilang, pernah mimpi ketemu dengannya? Pernah. Jadi yang nampak itu jasadnya atau ruhnya? Jasadnya udah tertanam di kuburan, berarti itu ruhnya ya. Ruhnya itu adanya tak ada apa? Tak ada bentuknya. Karena liput adanya ruh pada bentuk supaya dapat dikenal, ditandai, mudah mengirim patihannya, ya Tuhan. Inilah atukmu, inilah nenekmu dalam mimpi tidur kita, kan ya Tuhan. Jadi kalau bahasanya begitu juga kita dengan Allah. Bagaimana adanya ruh? Tentunya adanya tiada, ya Tuhan. Tiada apanya? Tiada bentuk ruh. Karena ruh kita itu banyak. Banyaknya ruh itu satu. Sebagai contoh, ikan itu hidupnya di air. Jadi ruhnya ikan itu, hidupnya ikan itu air. Ikan yang banyak. Makanya bahasanya daripada yang satu terbit yang banyak itu ada pada yang satu. Jadi sebenarnya ruh itu satu, Tuhan. Udah itu sebenarnya ruh itu banyak. Kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Jadi ruh kita banyak. 4 ya Bu ya? Salah, enggak juga. Makanya saya katakan
Ruh kita itulah nyawa yang membuat kita hidup, ruh tadi. Karena ruh kita itu hidup tapi tak bisa bergerak dan diam apabila tidak digerakkan, tidak diamkan. Seperti layaknya kereta, itu ada hidupnya tidak kereta itu? Ada kan? Ada bentuknya tidak? Ada. Tapi sifat itu apabila tidak disifati, ya, tidak disifati, disifati dengan yang maha hidup, yang menjadikan kereta itu tidak bisa hidup dengan sendiri, tidak bisa bergerak berjalan dengan sendiri. Itulah itu buktinya kereta. Makanya dibahasakan apanya? La tataharaku illa bijiratin illa tidak bergerak balas sejarah tanpa seizin Allah. Jadi jelas nampak nyata ya Tuhan, sifat itu dapat diketahui. Setiap yang diketahui berarti terlihat. Jadi kita melihat yang tadinya hanya bentuk, rupanya yang tak berbentuk pun mampu kita melihatnya karena kita ketahui. Jadi ya Tuhan, inilah bahasanya. Ya kita ulang-ulang lagi Tuhan. Nasi yang semalam, beras yang kemarin. Ya Tuhan. Jadi yang kita masak sekarang juga beras kemarin. Ya Tuhan. Tapi nasi yang kita makan semalam bukan nasi yang kita makan hari ini. Ya Tuhan. Dan yang kita makan hari ini bukan yang kita makan semalam. Inilah sifat kaji. Seperti sholat zuhur yang semalam sama sholat zuhur yang tadi siang. Sama sholat zuhur namanya, tapi nggak serupa kan Tuhan. Rasanya pun beda Tuhan ya. Inilah sifat ruh. Sifat ruh itu ada tapi tak ada. Inilah kosong hampa. Tak ada bentuknya. Tapi setelah ada pada tempatnya, ruh itu akhirnya mengikut bentuk. Jadi jumpa dalam mimpi Tuhan setelah dihubungikan seperti bentuk masa hidupnya ruh pada jasad tubuhnya. Iya Tuhan. Jadi bagaimana pula sebangsa jin ya Tuhan, dulu tadi kan tak ada nih fisiknya, kok dapat diketahui? Karena gendut itu menunjukkan, menampakkan dirinya kepada manusia sehingga dapat diketahui. Kalau bahasa kajian ditunjukkan, diperlihatkan Allah kepada makhluknya. Ini kan, inilah adanya ruh. Begini inilah. Makanya ruh itu ada, adanya tak ada. Bukti ada kebenarannya. Tuhan mampu melihat, Tuhan mampu mendengar, Tuhan mampu melangkahkan kaki Tuhan. Itu buktinya benar bahwasanya adanya roh. Tuhan. Jadi kok sampai gitunya kita pakai hukum akal, hukum adat, hukum syara. Hukum akal dan hukum syara ini kita mengaji hakikat, cerita hakikat suatu pekerjaan yang tidak nampak, tidak kasat dilihat dengan mata johir sebelum kita kenal. Jadi apapun ceritanya, apabila ada lintasan ya dari bahasa kolbu, kita harus berpegang pada hukum ya, udah firman dan hadis ya kan. Jadi apabila bertentangan dengan hukum syariat Islam ini ya ditolak. Karena secara hukum syariat dan hakikat ada di situ jenjang pemisahnya.
Yang baik-baik datang daripadaku, yang buruk-buruk datang daripada hawa dan nafsumu. Ada masanya ya, yang namanya setan itu berbisik di dalam kolbu. Ya Tuhan, dia itu kadang mengikut selera kita, kadang menentang selera kita. Kalau menentang selera kita, ya Tuhan, kita dapat mengetahui itu setan. Tapi kalau yang mengikut hukum syara, ya Tuhan, awal mulanya, di sinilah perlu hati-hatilah dengan hukum akal, dengan hukum adat. Hukum akal untuk mengetahui membedakan antara hamba dengan Allah. Hukum adat untuk mengetahui sifat laku dalam melakukan suatu perbuatan pada hukum syarat, menentukan supaya sebab suatu perbuatan ya kan menimbulkan suatu kebenaran dan kebaikan sehingga enggak tersesat dalam melakukan perbuatan. Jadi ini sebelum kita lakukan, pertama tertasik dalam hati kehendak keinginan yang diinginkan oleh ruhaninya. Jadi ini kan mau menyatakannya, menyatakan pada jasmani, pada sifat perbuatan. Makanya apa senantiasa diingatkan, sebelum kita melakukan suatu pekerjaan hendaklah dipikir terlebih dahulu. Apa bahasanya? Teman-teman, pikir itu pelita hati. Terus apa bahasanya lagi, ada pepatahnya apa kan? Pikir dulu, sesaat kemudian tiada arti. Ya kan? Bahasanya. Jadi makanya dituntut sebenarnya orang Islam sebelum dia melakukan suatu perbuatan, dia terlebih dahulu mengetahui hukum-hukumnya sebelum dia berbuat. Jadi ya Tuhan, apabila ini dapat Tuhan laksanakan senantiasa cenderung pada kebaikan, lebih mudah ya membuat pahala ketimbang membuat dosa. Jadi kalau kita yang dulu payah bikin pahala, mudah buat dosa. Kan ya kan Tuhan? Ini cukup Tuhan rasakan. Berjalan dengan Allah, melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, ya Tuhan. Udah selesai. Cuman kenapa dikajikan? Ma'rifatullah, harus kenal kepada Allah. Jangan kenal diri. Sering saya ngomongkan, jangan kenal Allah, tak kenali diri. Jangan ya kenali diri, tak kenal Allah. Ini bahaya. Jadi kedua-duanya harus kenal. Kenapa bahayanya? Kalau kenal Allah, tak kenal diri, makhluk itu, manusia itu jadi Tuhan. Tak mau sholat lagi. Ya Bu, menggugurkan syariat, iling namanya. Itu mereka, kita jangan, tak boleh. Udah begitu, kalau kenal diri tak kenal Allah, akhirnya apa yang terjadi kan? Jadi tadi kenal Allah tak kenal diri, akhirnya diri mengaku Allah, ya toh. Akhirnya kenal Allah tak kenal diri, tak kenal Allah, Tuhan Allah itu jadi makhluk, ya Tuhan. Makanya hamba semata, Tuhan semata. Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, hamba yang beserta Allah. Bukan hamba jadi Allah, bukan Allah jadi hamba. Hamba yang memperhambakan dirinya kepada Tuhannya, Allah. Jadi adat itu
dalam sifat, dalam pikiran, dalam akal sebelum kita melakukan suatu perbuatan. Ya Tuhan. Nanti apabila jatuh dia halal dan haram, untung dan rugi, karena sudah dilakukan itu Tuhan. Ngerti kan maksud saya Tuhan? Saya kasih contoh. Tuhan dalam berusaha punya suatu keinginan sebelum melakukan usaha. Yang Tuhan harapkan dalam suatu usaha adalah keuntungan, keberhasilan. Itu kan masih dalam niat, pasti. Kehendak, nah inilah sifat kehendak. Karena adanya nafsu. Ini. Hati di sini kan sebagai wadah ya Tuhan. Jadi ini kan punya peran masing-masing, punya fungsi tubuh untuk menyatakan fungsi roh. Makanya sifat disifati sabit sifat makni dengan sifat maknawiah. Kajian mingguan semalam ya kan telah kita kajikan. Jadi dengan ditadiskan terkait dalam hati manusia, ini kan diri ya kan, dari kita punya suatu kehendak keinginan di dalam hati. Ini belum kita laksana, masih dalam niat mau melaksanakan, berencana, berakal, berpikir ya tuh. Udah tuh berencana, berpikir, melihat, membaca situasi dan kondisi, berdirilah pada hati dan dari suatu keyakinan. Karena arti hakikat itu sesuatu yang tak nampak tapi adalah yang sebenarnya. Jadi berdirilah keyakinan pada diri manusia. Jadi syariat fikih menentukan sifat perbuatan, itulah dinyatakan oleh tubuh. Makanya saya katakan dengan 3 dasar hukum ini ya, harapan kita bisa mewujudkan keislaman diri. Karena itu rambu-rambu hukum yang harus ditaati, yang harus ditegakkan. Karena jalan tarekat ini tuh ya, mampu menghantarkan seorang hamba kepada Tuhannya dan mampu mengantarkan umat kepada Rasulnya. Ya tak? Apa guna hukum rupanya, peraturan-peraturan itu? Diadakan agama supaya apa? Supaya jangan kacau balau kan Tuhan, ada aturan-aturan supaya jangan saling bertabrakan. Makanya kalau ditabrak, fatal tidak Tuhan? Fatal. Wa atiullaha wa atiu rasul wa ulul amri minkum. Dan saya contohkan, pemerintah membuat suatu ketetapan peraturan undang-undang dilanggar. Ya Tuhan, Tuhan nggak pakai SIM, abang nggak pakai helm, betul. STNK-nya, platnya mati. Tuhan lewat, ada razia. Karena udah tahu kalau Tuhan salah, Tuhan cari jalan lain. Itu kalau dunia, ya Tuhan. Kalau akhirat mana jalan lain? Islam, iman dan ihsan. Dalam suatu perbuatan kita tak melihatnya, Allah melihat kita. Kemana kita menghindar? Kenapa harus ditanamkan ilmu tauhid? Supaya kapan saja, di mana saja, senantiasa jujur, baik, tidak ada kata dusta. Makanya yang sempurna memakaikannya hanya Nabi Muhammad. Disifatkan sidik, amanah, pakonah, tabligh. Kenapa? Kemanapun. Ini kan kalau kita ceritanya Tuhan ya, wah gua maaf main nama kultur, masih dalam cerita Tuhan. Yang kita maukan dalam pembuktian, dalam fakta kenyataan, mampu diketahui diri, mampu diketahui orang banyak, memang bisa dipercaya.
Makanya kita akan mengkajikan tauhid mengesahkan Allah sampai mengetahui bagaimana adanya dan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rasulnya. Jadi siapa-siapa yang mengagungkan Allah berarti telah mengagungkan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa-siapa yang mengikut kata Rasulnya berarti telah mengabdi kepada Tuhannya. Lihat kan ya? Kan ya kan? Jadi kalau sanad silsilah wasilah kadang mengatakan seorang umat kepada nabinya, rasulnya. Jadi kalau udah sama nabinya, rasulnya, tidak dekat dengan Tuhan. Jadi ini dalam pelaksanaan kerjanya. Kalau akal mengetahui tak ini dalam hati, ya Tuhan. Tentang keyakinan Tuhan, tentang keyakinan kita ingin melakukan suatu perbuatan usaha. Jadi ada pikir terlebih dahulu sebelum sesal kemudian. Pertambatan suatu benda dengan suatu benda menimbulkan sebab dan akibat. Kalau tidak untung pasti rugi, kalau tidak makan pasti sakit masuk angin. Udah kita aja bahasanya. Sehingga bahasa kalau dalam kajian hukum adat pasti ya kan. Kalau Tuhan tak makan, mau makan apa aja, tapi tak makan. Sampai berapa lama tahannya kita tak makan Tuhan. Akhirnya sakit Tuhan ya. Yang telat makan sekali-sekali aja, akhirnya apa sekarang? Menjamur asam lambung ya Tuhan. Karena bisa kenyang rupanya karena pengaruh angin, pengaruh pikiran. Tapi inilah supaya jangan tertipu dengan rasa, perasaan. Contohnya, kenyang aku udah. Kenyang apa? Rupanya kenyang bukan karena makan. Kenyang karena suntuk banyak pikiran. Inilah kepalsuan kenyangnya. Akhirnya merusak. Inilah hukum adat. Suatu contoh, ya kan? Kok tak makan bisa kenyang karena pikiran. Kok akhirnya menyalahi adat. Betul. Akibatnya berapa hari kemudian masuk angin. Itulah akibat dari hukum adat tadi. Cukup dirasakan yang kenyang karena suntuk banyak pikiran, kenyang tak selera makan. Kadang menyalahi adat kan. Seharusnya secara adat pertambatan suatu benda dengan suatu benda mengubah sebab. Kalau yang benar berarti sebabnya efeknya positif, kenyang, membawa kesehatan. Jadi kan itu dalam rasa, dalam pemikiran. Kita mau pemikirannya. Aku tak makan kok kenyang. Nah inilah maksud saya dengan hukum adat. Inilah kita menentukan sebelum melakukan suatu tindakan, perbuatan. Hukum syar'i nanti fikih tadi udah jatuh perbuatan. Jadi kalau jernih dari hulu sampai ke muara tetap jernih, tidak terkotori, air yang bersih ya Tuhan, di tengah-tengah karena banyak cabang-cabang sungai ya Tuhan. Ngerti maksudnya? Kalau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq benar di dalam hati sanubari, dia berpikir dengan hatinya, dia berpikir dengan Tuhannya karena telah diimani bahasanya yang mampu menyelesaikan suatu perkara kehidupan manusia itu Allah, berpikirlah dengannya. Udah berdiri suatu keyakinan di dalam hati manusia, karena hati itu hubungan kepada Allah. Makanya dalam hati manusia kalau belum mukminin baitullah, jangan dikosongkan. Kalau dikosongkan berdirilah nanti suatu kehendak keinginan, ya ini nafsu ini kan menerbitkan namanya kehendak, keinginan.
Ini yang positif sebenarnya Tuhan, kehendak, keinginan, kemauan. Akhirnya apa? Tersertai hawa, artinya pantang kurang, nafsu pantang sedikit, masuklah akhirnya misi dan ambisi. Kalau udah masuk misi dan ambisi, akan jahil pada diri manusia, melanggar pada syariat, hukum dan peraturan Allah. Tidak bisa, tidak. Ini makanya qalbul mu'min baitullah. Orang menyepelekan zikir, ilmu zikir, fungsinya luar biasa. Zikir Allah. Ya, Tuhan bisa rasakan dalam suatu kehidupan. Kalau hati Tuhan tidak Tuhan dekatkan kepada Allah, terisi yang lain tidak. Kalau terisi yang lain berkehendak, berkeinginan untuk kehidupan dunia, sebagaimana kerjanya setan, pertama hati, kolbu yang ditawannya, udah akal pikirnya, ditawannya sudah dikalah, baru menyala ke jahat. Begini juga kerja hawa dan nafsu. Makanya hawa nafsu itu kendaraan setan, ya tak? Jadi kalau udah misi dan ambisi disertai ini, Islamkah kita? Tentu udah jelas tidak. Secara adat kan Tuhan. Kenapa? Sifat laku perbuatan kita udah menentang hukum akal, hukum adat dan hukum syarak bersifat laku. Jadi akhirnya kalau dapat kita mengatakannya, tak akan pernah rugi orang yang beriman, yang mendekatkan selalu dirinya, hatinya kepada Allah. Karena Islam itu adalah kebahagiaan, Islam itu adalah keselamatan, Islam itu adalah kesejahteraan, dan Islam itu mengangkat satu derajat seorang hamba di sisi Tuhannya. Jadi kajian ini tidak hanya dapat untuk dipakai, diketahui dalam pemikiran diceritakan, tapi ini untuk mewujudkan keislaman diri, dunia dan akhirat, untuk dipakai semua itu, untuk dinyatakan sehingga dibenarkan. Pernah nampak Tuhan orang yang benar-benar menegakkan agama Allah, agama Rasul, susah hidupnya? Setahu saya tak ada. Nggak akan gitu di sana. Tuhan si Pantai Labu aja yang susah. Iya kan? Tapi susahnya senang, cukup sudah. Iya. Pokoknya bukan saja, siapapun ulamanya, itu janji Allah Tuhan. Yang seperti saya katakan, kalau Tuhan kejar dunia, tinggalkan Tuhan. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang bisa dapat banyak, habis, resah, gelisah, tiada keterangan. Begitu Tuhan kejar dunia, dekatkan kepada Allah, beramal ibadah. Setelah yang wajib, yang sunat-sunat, tahajud, duha, tetap Allah mengutus malaikatnya mendatangi Tuhan untuk menanya apa keperluan Tuhan, dicukupinya. Setelah itu apa? Tuhan sibukkan hati diri Tuhan hanya untuk dirinya, memperbanyak zikir Allah, terus zikir Allah. Bukan berarti zikir tak sholat. Zikir ini yang dimaksud telah sempurna dalam suatu perbuatan, bukan dalam suatu amal, ya toh, bukan suatu amal ibadah. Makanya saya katakan ini,
tinggi mana pahalanya amal ibadah dengan amal perbuatan. Jadi kalau penilaian saya, lebih tinggi nilai pahalanya amal perbuatan daripada amal ibadah. Makanya sering diingatkan, celakalah bagi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, dan celakalah bagi orang-orang yang daripada sholatnya. Karena apa? Tuhan yang ditinggal dalam lemari. Ya Tuhan, waktu sholat menghadap pada Allah, suatu mencari rezeki tidak bersama, tidak dengan Allah, dengan kuasa diri sendiri. Makanya mudah orang terlepas daripada syirik tajalli, tapi belum tentu terlepas daripada syirik hobi. Ya, yang halus, yang terhasil, yang tersembunyi, tapi dapat diketahui tidak. Dapat. Jadi selagi masih ada itu, ya, terhijab suatu doa. Walaupun bukan karena itu Allah memberikan kepada hambanya, tapi karenanya, tapi itu ada suatu penyebab tidak akan kabulnya doa. Syirik ya Tuhan, amal ibadah nggak diterima kan Tuhan? Apabila di dalamnya masih terkandung syirik. Luar biasa Islam itu agama Allah, atau agama yang diajarkan dibawakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Luar biasa. Sampai dibilangnya agama diciptakan untuk hambanya, untuk umatnya, bukan untuk menyusahkan, tapi terbebani kita untuk menegakkannya. Ya toh, 5 menitnya padahal, tapi teramat berat. Sebenarnya doa amal ibadah itu ada isinya doa lantunan seorang kepada Tuhannya, disuruh minta kotak amal. Jadi orang yang tak mau minta namanya apa Tuhan? Sombong. Jadi yang sombong berarti udah punya kuasa, punya kemampuan, ya tuh. Yang tak pernah minta, orang yang sombong. Orang kebanyakan minta kalau dikasih, akhirnya pun sombong. Ya Tuhan. Iya. Jadi pandai-pandai lah. Pandai. Karena minta dikabulkan banyak hartanya. Tak jadi sombong. Orang tak minta pun sombong. Makanya pandai-pandailah